Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal itu pasti akan datang kepada setiap makhluk yang bernyawa. Tapi dengan cara seperti apa ajal menjemput kita, tentu hanya Allah yang tahu. Seperti kisah kematian seorang anak remaja bernama Ronald Obos yang meninggal dunia dengan cara yang misterius dan sempat membingungkan para anggota kepolisian serta tim penyidik. Lantas, apa yang Ronald Obos lakukan sehingga ia dapat kehilangan nyawanya sendiri dan apa motif dibalik rencana pembunuhannya tersebut? Simak kisah ini sampai tuntas. Kisah ini bermula pada seorang remaja laki-laki yang berasal dari Amerika Serikat bernama Ronald Obos. Ia berencana ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung apartemen yang ia tempati di lantai 10. Namun sebelum si Ronald ini melancarkan aksi bunuh dirinya, dia sempat meninggalkan sebuah surat wasiat yang diyakini sebagai motif kuat di balik aksi bunuh dirinya tersebut. Di dalam surat itu, Ronald berkata bahwa dia melakukan tindakan bunuh diri tersebut diakibatkan rasa putus asa yang mendalam, khususnya karena permasalahan kehidupan sosial dan suasana kehidupan di keluarganya. Namun yang mengherankan dari kasus kematian Ronald ini ialah ternyata diketahui dari hasil pemeriksaan tim forensik bahwa Ronald itu ternyata meninggal dunia bukan disebabkan tubuhnya yang jatuh dari ketinggian, melainkan disebabkan oleh sebutir peluru yang bersarang tepat di kepalanya. Awalnya pihak penyidik berspekulasi bahwa Ronald sempat menembakkan dirinya sendiri dan terjatuh dari balkon apartemennya. Namun setelah diselidiki kembali, ternyata peluru tersebut melesat tepat setelah Ronald menjatuhkan dirinya dari atas gedung, bukan sebelum ia menjatuhkan diri. Lantas, dari manakah asal peluru tersebut? Diketahuilah dari hasil penyelidikan lanjutan bahwa ternyata peluru tersebut berasal dari lantai 9 apartemen yang sama dengan tempat di mana Ronald tinggal di sana. Dan setelah diselidiki, ternyata yang menempati kamar di area tersebut adalah sepasang suami istri yang sudah lama tinggal di sana. Diketahui juga dari orang-orang yang tinggal di sana bahwa mereka berdua dikenal selalu bertengkar dan sering terdengar keributan di antara mereka berdua di kamar tersebut. Dan yang lebih nahasnya lagi adalah ketika Ronald menjatuhkan dirinya dari atas gedung, kedua pasangan itu ternyata sedang bertengkar hebat sampai-sampai si suami itu mengancam istrinya bahwa ia akan menghabisi nyawa si istri dengan cara menembaknya menggunakan senjata api. Namun tanpa disadari si suami, ternyata senjata api yang digenggamnya tiba-tiba meletus sehingga peluru tersebut melesat sangat cepat. Dan untungnya meleset melewati si istri dan keluar ventilasi sampai akhirnya tepat mengenai kepala Ronald yang kala itu baru menjatuhkan dirinya dari atas balkon apartemennya. Sehingga dapat dipastikan bahwa Ronald meninggal dunia diakibatkan tembakan peluru nyasar tersebut sebelum ia jatuh ke bawah. Ketika kasus ini dibawa sampai ke ruang pengadilan, si suami yang memegang senjata api tersebut dinyatakan tidak bersalah karena ia tidak sengaja menembaknya. Si suami menceritakan kronologinya bahwa ia kerap mengancam istrinya dengan niat akan menghabisi nyawanya. Lalu si suami pun menodongkan senjata api tersebut dengan maksud menggertak saja pada awalnya. Karena si suami mengaku bahwa di dalam silinder pistol tersebut tidak ada pelurunya. Namun diketahui dari saksi mata di sana mengatakan bahwa ia sempat melihat anak mereka berdua mengisi silinder pistol tersebut dengan sebutir peluru. Sehingga ketika para polisi dan tim penyidik ini melakukan penyelidikan kembali, terungkaplah alasan kenapa si anak mengisi peluru pada pistol tersebut disebabkan gara-gara si anak ini awalnya sempat meminta uang kepada si ibu, tetapi si ibu tidak memberikannya sehingga si anak mengisi pistol tersebut dengan sebutir peluru yang biasa ayahnya gunakan untuk menakut-nakuti ibunya. Anak ini memang psikopat juga ya, karena dia sempat berniat untuk menghabisi nyawa ibunya sendiri dengan cara menjebak ayahnya sendiri yang dapat dijadikan tersangka pembunuhan untuk menghabisi nyawa ibunya. Namun alih-alih mengenai si ibu, si anak ini malah menjadi korban dari niat kejahatannya sendiri. Yap, plot twist. Ternyata si anak yang mengisi peluru pada senjata api tersebut tak lain adalah Ronald Obos sendiri. Ronald sengaja berniat untuk menghabisi kedua orang tuanya karena ia merasa depresi atas kehidupan keluarganya yang tidak harmonis dan kedua orang tuanya juga yang sering bertengkar hebat.
Ditambah ia juga tidak mampu menahan beban konsekuensi yang akan ia terima atas perbuatan jahatnya sendiri yang dapat menghilangkan nyawa ibunya serta dapat memenjarakan ayahnya. Tetapi qadarullah, ternyata kedua orang tuanya justru malah selamat dari kejadian tersebut, sedangkan Ronald malah tewas mengenaskan karena jebakan yang dibuatnya sendiri. Dari kisah ini kita belajar bahwasanya kematian itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Sekalipun kita memilih cara kita sendiri untuk mati, akan tetapi Allah punya caranya sendiri dalam mencabut nyawa kita. Tetapi hikmah yang dapat kita ambil ialah perbuatan apa yang akan kita lakukan sebelum kita meninggal dunia. Apabila kita berniat untuk melakukan kebaikan, insya Allah ketika ajal tersebut datang menjemput sebelum kita melaksanakan kebaikan tersebut, kita dapat meninggal dengan husnul khotimah. Begitupun sebaliknya, apabila kita berniat buruk, bisa jadi niat buruk tersebutlah yang mendatangkan kematian untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa memberikan pembelajaran yang berharga untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ